Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam sejahtera buat kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Seperti biasa, teman-teman sekalian, saya berharap tentu dalam keadaan yang serba tidak menentu karena pandemi COVID-19 ini, mudah-mudahan kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita bisa melaksanakan berbagai kewajiban-kewajiban kita, antara lain sebagai seorang pembelajar. Amin. Dalam kesempatan kali ini, kita akan coba belajar tentang normalitas distribusi dan probabilitasnya. Saya berharap teman-teman sudah memiliki dasar yang cukup tentang seperti apa sebenarnya normalitas itu, atau sebuah data dikatakan normal atau bagaimana dia terdistribusi. Namun bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali mendengar sebuah tema yang seperti ini, mari kita coba pelajari pelan-pelan. Mudah-mudahan di kesempatan yang baik ini kita bisa mengambil manfaat dan menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Oke, mari misalnya kita mulai dengan satu contoh. Katakanlah ada 600 orang eksekutif muda yang memiliki gaji atau take home pay, di sini disingkat THP, dengan rata-rata 80 juta per bulan, dengan simpangan baku 5 juta, dan diasumsikan gaji tersebut atau take home pay tersebut diyakini berdistribusi normal. Saya ulangi, dalam studi kasus kali ini ada 16 orang manajer atau eksekutif muda yang memiliki rata-rata gaji 80 juta per bulan dan simpangan baku 5 juta. Ingat-ingat kembali konsep-konsep tentang bagaimana memperoleh rata-rata pada mata kuliah, pada perkuliahan-perkuliahan kita yang sebelumnya, dan bagaimana posisi simpangan baku atau standar deviasi di dalam menentukan perubahan-perubahan di dalam perhitungan statistik tersebut. Teman-teman perhatikan, karena kita di sini ada 600 orang yang sedang kita teliti, maka 600 orang itu sebanding dengan 100% atau total dari mereka semua. Lalu 50% di antara mereka, dengan kata lain 300 orang dari manajer-manajer tersebut, di antaranya memiliki gaji atau take home pay di atas 80 juta per bulan, dan sisanya 50% yang lain atau 300 orang dari mereka memiliki gaji kurang dari 80 juta per bulan. Teman-teman perhatikan, jadi kan tadi kita punya 600 orang, separuh dari 600 itu kan 300. Nah, 300 itu adalah 50% dari total mereka semua. Ingat-ingat kembali konsep tentang distribusi frekuensi relatif, bagaimana menentukan persen-persen itu, karena pengetahuan dasar tentang itu akan sangat bermanfaat pada perkuliahan kita kali ini. Lalu catatan berikutnya, bahwa ternyata ada 68% dari mereka atau 408 orang yang gajinya antara 75 juta, Anda perhatikan ada angka satu pangkat di situ, dan 85 juta. Jadi rentang gaji 68% atau sebanding dengan 408 orang memiliki rentang gaji antara 75 dan 85. Dari mana 68% itu? Sederhana saja, Anda bagi 408 bagi 600 kali 100, pasti dapat 68. Nah, sekarang sisanya ada berapa orang? Ada 202 orang dari 600 yang tadi, yang berarti itu sebanding dengan 32% dari total jumlah manajer yang sedang kita teliti. Catatan ketiga, 95% atau sebanding dengan 570 orang bergaji di antara
70 juta, dan 90 juta. Anda perhatikan rentang-rentangnya sesuai dengan pangkat berwarna merah yang saya sengaja tulis di bagian atas. Anda perhatikan di bagian bawah ada 1, itu keterangan 50 minus 5, 2, 80 plus 5, 3, 80 kurang 10, 4, 80 plus 10. Kenapa plus 5 plus 10? Anda perhatikan, kita kan sudah mengetahui bahwa simpangan bakunya atau standar deviasinya adalah masing-masing 5 juta. 5 itu simbol dari 5 juta, kita sederhanakan. Lalu ada minus 10 dan plus 10. Anda perhatikan rentangnya. Bagi yang minus 10 itu berarti posisi kurang dari 80 juta kali 2 standar deviasi, dan plus 10 itu posisi lebih dari 80 juta kali 2 standar deviasi. Satu standar deviasi berapa? 5 juta kali 2 berarti 10 juta. Wes, sesederhana itu. Oke, mudah-mudahan bisa dimengerti. Coba kita lihat bagaimana penampakan dari posisi masing-masing manajer ini ke dalam tabel distribusi normal yang akan kita lihat pada slide berikutnya. Perhatikan pelan-pelan. Nah, ini dia tabel distribusinya. Teman-teman perhatikan. Ini seringkali disebut dengan kurva lonceng atau kurva distribusi normal. Tadi kita sudah mengetahui informasi dasar bahwa ada 600 orang. Yang 600 orang itu memiliki rentang gaji rata-rata 80 juta per bulan dengan standar deviasi 5 juta. Teman-teman perhatikan di titik 0, garis tengah, itu setara dengan 80. M plus 1 itu setara dengan 85 juta, dan M kurang 1 itu setara dengan 75 juta. Mengapa? Karena kita tahu tadi simpangan bakunya adalah masing-masing 5 juta. Jadi 80 ke atas masing-masing terus ditambah 5 karena simpangan bakunya 5. Samping kiri masing-masing juga dikurangi 5 karena standar deviasinya adalah 5 juta. 1 kali standar deviasi sama dengan 5, 2 kali standar deviasi sama dengan 10, dan seterusnya dan seterusnya. Dicermati pelan-pelan. Titik tengahnya ini kan 0. 0 itu posisi rata-rata dari gaji para manajer tersebut. 80 tambah 5 juta ya 85 juta, itu setara dengan rata-rata plus 1 standar deviasi. Rata-rata kurang 5 juta, karena rata-ratanya 80, berarti kan tinggal 75. 75 itu posisinya sama dengan 1 kurang 1 standar deviasi. Berapa standar deviasinya? 5 juta. Itu simbol 5 di atas, saya sengaja sederhanakan. Ditelaah pelan-pelan, mudah-mudahan bisa dimengerti. Oke. Anda sekali lagi perhatikan bagaimana positioning dari masing-masing angka tersebut. Nah, perhatikan bagian yang diarsir. Sebenarnya saya sengaja pisah dua atau bagi dua kurva ini. Ada yang diarsir, ada yang tidak. Yang diarsir itu adalah 50% dari 600 orang, yang artinya 300 orang. Yang tidak diarsir juga 50% dari total manajer, yang artinya 300 orang, karena totalnya adalah 600. 600 itu sebanding dengan 100% atau total mereka semua. Oke. Coba kita lihat slide berikutnya.
Nah, ini coba misalnya kalau kita mengandaikan, ini misalnya ya, supaya sekedar untuk membandingkan dengan kurva lonceng yang sebelumnya tadi. Seandainya misalnya rata-rata dari gaji 600 orang ini adalah 200 juta. Dengan standar deviasi atau simpangan baku 20 juta. Anda perhatikan titik tengah 0M itu sebanding dengan 200, karena kita sudah mengetahui simpangan bakunya misalkan adalah 20 juta, maka 200 ke samping kanan itu 220, 200 ke samping kiri itu 180. Kenapa? Samping kanan ditambah 20, samping kiri dikurangi 20, dan seterusnya ke kiri dan ke kanan. Artinya sebenarnya di sini teman-teman tidak perlu terlalu bingung, karena cukup yang paling penting harus dipahami adalah posisi dari rata-rata, berapa nilai rata-rata dari gaji tersebut, dan berapa sebetulnya simpangan baku atau standar deviasi dari data yang tersedia. Dalam contoh kurva yang ini masih misalnya mengandaikan ada 600 orang tadi, tetapi rata-ratanya coba saya naikkan, yang tadinya cuma 80 juta, ini rata-ratanya menjadi 200 juta. Olehnya itu rata-rata tetap harus berada di tengah karena merupakan bagian titik sentral dari distribusi, dan standar deviasi tinggal menyesuaikan dengan berapa standar deviasi dari data yang ada. Di sini standar deviasinya diasumsikan misalnya 20 juta. Anda perhatikan 200, 220, 240, 200 ke kiri 180, 160. Seperti itu kira-kira. Mudah-mudahan bisa dicerna. Nah, catatan penting berikutnya, Anda perhatikan bagian yang sengaja saya arsir itu, lihat ya, itu terletak di antara -1 sampai dengan 1. Saya ulangi, bagian yang saya arsir itu terletak di antara angka -1 sampai dengan 1. Yang artinya area itu mewakili 68% dari seluruh manajer atau sejumlah 408 orang. Apa artinya? Sisanya 100 kurang 68 berapa? 100 kurang 68? 32. Nah, 32% sisanya itu ada di antara bagian yang tidak diarsir. Bisa dipahami? 32% sisanya itu ada di bagian kurva yang tidak diarsir, yaitu ada di antara -1, -2 sampai -3, dan 1, 2, dan 3. Itu totalnya mereka berada di wilayah 32% sisanya, atau masing-masing kalau dibagi 2 berarti sekitar 32 berarti 16, masing-masing 16%. Di kiri kanan yang area tidak diarsir. Nah, berarti sisanya 32% itu karena data total jumlah data kita ada 600, 32% itu sebanding dengan 192 orang. Karena 408 orang atau 68% sudah berada di wilayah yang diarsir. Kasih garis-garis itu namanya arsir. Oke, seperti itu gambaran distribusi normal di dalam tabel. Coba kita lihat contoh berikutnya. Oke, ini ada penjelasan tambahan sedikit. Sebetulnya apa sih itu distribusi normal baku? Secara definisi, distribusi normal baku itu atau standar normal adalah distribusi normal dengan nilai rata-rata min, simbol min, rata-rata sampel ya, kalau teman-teman masih ingat, 0 dan nilai simpangan baku atau standar deviasi yang sifatnya relatif. Maksudnya relatif di sini tergantung bagaimana hasil perhitungan kita, atau agar lebih mudah kita langsung tetapkan saja untuk mempersingkat waktu, standar deviasinya sekian misalnya. Ingat kembali karena data kita adalah data sampel yang seringkali digunakan biar gampang, maka
simbol rata-ratanya adalah mu, bukan rata-rata populasi. Ingat kembali perkuliahan kita sebelumnya. Nah, tabel distribusi normal ini biasanya disebut dengan distribusi Z. Apakah itu nilai distribusi Z? Adalah jarak antara nilai tertentu dilambangkan dengan X dengan nilai rata-rata populasi atau M, dibagi dengan simpangan baku populasi atau S. Nah, tetapi dalam contoh ini agar mempermudah kita, maka kita gunakan saja data sampel. Karena seperti yang sudah kita ketahui, populasi itu biasanya adalah domain kerjanya orang-orang BPS atau Badan Pusat Statistik. Kita fokus kepada proses sampling saja atau sampel yang disimbolkan dengan S. Nah, teman-teman perhatikan bagaimana rumus memperoleh nilai Z. Saya ulangi, rumus memperoleh nilai Z, yaitu X rata-rata. X rata-rata ini berarti rata-rata populasi ya, dikurangi rata-rata sampel dibagi dengan standar deviasi. Ingat kembali konsepsi sampel dan konsepsi populasi. Kalau ada yang kurang paham atau lupa, silakan buka catatan-catatan Anda di perkuliahan-perkuliahan sebelumnya. Itu cara memperoleh nilai Z. Oke, lanjut. Nah, mari kita kembali ke kasus yang rata-rata 80 juta tadi. Jadi kan kita sudah mengetahui bahwa total mereka semua adalah 600, separuhnya atau 50% berarti 300 orang, dan separuhnya lagi berarti 300 orang. Masing-masing separuh 50-50. Misalnya di tabel, di kurva distribusi Anda perhatikan area yang saya arsir, probabilitas seorang eksekutif muda bergaji atau ber-THP, take home pay, antara 80 juta dan 85 juta itu terletak di antara angka 0 dan 1. Mengapa? Karena di sini simpangan bakunya adalah 5 juta, maka area distribusi manajer dengan rentang gaji segitu berada di antara angka 0 dan 1. Kalau Anda perhatikan, sebetulnya wilayah distribusi 0 dan 1 ini mewakili berapa persen bagian dari kurva? Ayo, siapa bisa tebak? Separuhnya kan 50, separuhnya lagi 50. Nah, ini kira-kira 2/3 dari 50. Kira-kira berapa itu? Berapa persen area di dalam kurva yang diarsir? Paham? Ya udah, kalau enggak pelan-pelan kita simak. Lanjut. Oke, mari kita lihat satu contoh. Misalnya ini contohnya variabelnya adalah gaji. Gaji awal per bulan diasumsikan para lulusan S1 Ekonomi Universitas Bina Bangsa diketahui berdistribusi normal, yakni kira-kira setara $200 dengan simpangan baku $20. Pertanyaannya, berapakah nilai Z atau Z value untuk gaji sebesar $2.200? Nah, ini gampang sekali karena angka-angkanya mirip-mirip. Langsung masukkan rumus yang tadi, Z sama dengan X bar. Ini lagi-lagi adalah simbol rata-rata untuk populasi, dikurangi dengan mu, simbol rata-rata dari sampel, dibagi standar deviasi. Masukkan langsung angka-angkanya, 220 dikurangi 200 dibagi 20, maka diperolehlah nilai Z value untuk nilai distribusi normal pada mahasiswa S1 Bina Bangsa bernilai 1. Gampang ya, dari mana didapatkan 1 itu? 220 kurang 200 bagi 20 ya 1. Selesai.
Itulah nilai Z value untuk distribusi gaji pada kasus ini. Gampang ya? Udahlah. Yuk, lanjut. Nah, ini masih melanjutkan soal yang sebelumnya tadi, soal gaji tadi. Ini pertanyaannya adalah berapakah nilai Z value untuk rata-rata populasi $1.700. Rumusnya masih sama, tinggal mengganti angka 2.200 tadi dengan 1.700, karena ini pertanyaannya adalah Z value untuk 1.700, maka 1.700 kurang 2.000 bagi 200 dapat minus 1,50. Nah, nilai Z value sebesar 1 menunjukkan bahwa gaji sebesar 2.200 berada terletak pada simpangan baku di atas nilai rata-rata 2.000. Sementara nilai Z sebesar minus 1,5 menunjukkan bahwa gaji 1.700 adalah 1,5 simpangan baku di bawah gaji rata-rata $2.000 yang tadi. Anda perhatikan, karena di awal yang ditanyakan adalah lebih besar dari rata-rata. Tadi kan kita tahu rata-ratanya 2.000. Slide sebelumnya menanyakan nilai Z untuk gaji 2.200. Jelas dia berada di atas rata-rata, makanya nilainya positif. Ya, ini bernilai 1. Sementara untuk nilai Z value yang nilainya yang nilainya kurang dari rata-rata atau lebih kecil daripada rata-rata. Kita lihat di sini 1.700 lebih kecil daripada 2.000, maka nilai Z-nya menjadi minus atau negatif. Artinya dia berada 1,5 simpangan baku di bawah gaji rata-rata. Anda perhatikan, kalau satu simpangan baku kan 200, maaf. Satu simpangan baku itu kan 200, karena kita tahu simpangan bakunya adalah 200. Artinya 1,5 simpangan baku itu berarti berapa selisihnya? 300, jelas. Kenapa? Karena kan 1,5 simpangan baku. Satu simpangan baku 200, setengah simpangan baku 100. Jadi 1,5 sama dengan 300. Anda perhatikan 300 itu kalau ditambahkan dengan 1.700 pasti hasilnya 2.000 atau sudah sama dengan rata-rata. Bisa dipahami kira-kira? Bagian paling kritisnya, teman-teman perhatikan nilai dari berapa simpangan bakunya, karena di sanalah bagian yang paling menentukan ke sisi kanan berapa dan ke sisi kiri berapa. Kalau ke area sisi kanan, dia berarti selalu menandakan positif karena ke arah kanan dari rata-rata. Sementara kalau ke sisi kiri, pasti dia menunjukkan negatif karena kurang dari rata-rata. Tadi kita dapat angka 1 karena kebetulan simpangan bakunya 200, yang ditanyakan adalah nilai Z dari 2.200, sementara rata-ratanya adalah 2.000, otomatis dia dapat 1. Nah, untuk kasus yang ini, yang ditanyakan adalah nilai Z untuk gaji 1.700. Jelas dia lebih kecil daripada rata-rata. Makanya kemudian hasilnya adalah negatif. Nah, negatifnya ini 1,5. 1,5 simpangan baku itu senilai 300. Mengapa? Karena satu simpangan baku kan 200. Setengah dari 200, 100. Tinggal ditambahkan 200 tambah 100, 300. 300 itu kalau ditaruh atau ditambahkan dengan nilai Z yang tadi 1.700, maka dapatlah 2.000. Bisa sama dengan rata-rata, atau artinya dia tidak akan negatif atau tidak ingin mengarah kepada sisi kiri dari titik tengah yang ini rata-rata. Rata-rata 2.000 untuk kasus ini. Oke, mudah-mudahan bisa dimengerti. Lanjut. Oke, ini ada satu contoh menarik. Kita diminta untuk menggambarkan kasus distribusi dari konsumsi air penduduk. Contoh kasus yang diambil di sini adalah Kota Jakarta. Penduduk Kota Jakarta diasumsikan ada 500 orang.
Dan diyakini konsumsi air dari 500 orang ini berdistribusi normal dengan rata-rata 20 galon per hari dan simpangan baku 5 galon. Pertanyaannya, berapa galon konsumsi air per orang per hari di kalangan sekitar 68% penduduk Jakarta? Saya ulangi, 68% penduduk Jakarta. Nah, mungkin teman-teman agak bingung, 68% itu berapa orang sih? Nah, ini kembali ke konsep yang tadi. Karena totalnya adalah 500, maka separuh dari 500 itu adalah 250. 250 itu sama dengan 50%. Sekarang berapakah 68%? Nah, ini gampang sekali. Mudah-mudahan teman-teman bisa menghitung sendiri. 68% itu sama dengan berapa orang dari 500. Ingat kembali konsep tentang distribusi frekuensi relatif yang sudah Anda pelajari di perkuliahan-perkuliahan kita yang sebelumnya. Nah, catatan tambahan, konsumsi air per orang per hari sekitar 68% itu lokasinya di dalam distribusi terletak antara 15 sampai dengan 25 galon per hari. Ingat, rata-ratanya adalah 20, simpangan bakunya adalah 5, berarti 5 ke kanan 25, 5 ke kiri 15. Kenapa bisa? Karena plus 5 dan minus 5. Kok bisa? Ya itulah simpangan bakunya atau standar deviasinya. Oke, makanya 68% itu terletak di antara plus minus 1 simpangan baku, plus minus 1 standar deviasi. Minus sama dengan 15, 20 kurang 5, plus sama dengan 25, 20 tambah 5. Itu penjelasan umum dari contoh ini. Ada yang tahu berapa kira-kira 68% dari 500? Ayo coba hitung, ambil kalkulatornya. 68. Ayo gimana caranya, coba. Nah, hitung sendiri ya. Mudah-mudahan paham lah. Kalau nggak paham ya ingat kembali distribusi frekuensi relatif, bagaimana memperoleh angka 68% dari 500. Pakai contoh yang di slide sebelumnya tadi kalau masih bingung. Oke. Nah, ini cara menghitung nilai probabilitas distribusi yang tadi. Kan kita tahu rata-ratanya adalah 20. Nah, pertanyaannya, ini ada dua soal sebetulnya. Berapakah nilai distribusi untuk simpangan baku, simpangan baku. Berapakah nilai distribusi Z untuk konsumsi 24 galon per hari? Atau dengan kata lain, distribusi yang terletak di antara 20 sampai 24 galon per hari. Nah, langsung saja masukkan angka yang tadi seperti biasa. Ini mungkin agak berbeda dengan contoh-contoh sebelumnya, tapi Anda jangan bingung karena di sini diasumsikan 24 itu adalah rata-rata populasi. Sementara kan rata-rata sampel dari 500 orang yang sudah terdata itu 20 galon per hari, simpangan baku 5. Gampang, 24 kurang 20 bagi 5 dapatlah 0,8. Sesederhana itu. Itulah nilai Z untuk distribusi nilai Z untuk distribusi konsumsi air sebanyak 24 galon per hari per penduduk Jakarta. Begitu cara membacanya. Oke. Nah, setelah kita mengetahui nilai Z value tadi 0,8, tadi kan nilai kita diminta untuk mengidentifikasi nilai yang terletak antara 0 dan 0,8. Itulah Z value yang tadi kita temukan dengan posisi distribusi 24 untuk posisi distribusi untuk konsumsi 24 galon per penduduk per hari Jakarta. Nah, ini adalah tabel distribusi normal untuk tabel distribusi Z. Setelah kita mengetahui nilai Z value-nya, pertanyaan berikutnya adalah kita diminta untuk menentukan atau mencari
berapakah nilai distribusi normal untuk Z 0,8? Saya ulangi pertanyaannya, berapakah nilai distribusi normal untuk nilai Z 0,8? Nah, di situ sudah tersaji nilai Z untuk nilai distribusi normal untuk Z 0,8 adalah 0,2881. Bagaimana menentukan angka-angka di dalam tabel ini? Ini sudah baku di dalam standar statistika, dan inilah sebetulnya potongan dari tabel distribusi normal. Mudah-mudahan teman-teman bisa paham cara menggunakannya. Kalau tidak paham, silakan posting pertanyaan di kolom chat, kolom komentar. Nah, nanti kita coba perdalam di bagian sini. Tetapi sebetulnya sangat sederhana. Anda tinggal lihat sebetulnya berapa nilai Z-nya, dan nilai Z itu terletak di antara angka berapa dan angka berapa. Nah, tinggal Anda tarik garis vertikal dan horizontal di antara dua angka yang tadi, itulah nilai distribusi normal pada Z value tersebut. Begitu cara membacanya. Olehnya itu kita ketemukan untuk Z value 0,8 adalah 0,2881 sesuai dengan arah panah yang ditunjukkan oleh gambar. Oke, coba kita lihat berikutnya. Iya, ini adalah contoh penjelasan tambahan saja, bahwasannya setelah kita mengetahui nilai Z untuk probabilitas distribusi konsumsi masyarakat 24 galon per hari penduduk Jakarta, itu adalah 0,2881 sesuai dengan tabel yang tadi. Itu artinya bahwa dengan demikian, probabilitas seorang penduduk memakai air sebanyak antara 20 sampai 24 galon per hari adalah 0,2881. Ingat kembali konsep dasar probabilitas. Probabilitas itu terletak di antara angka 0 dan angka 1. Tetapi yang namanya kemungkinan itu tidak selalu 0, tidak selalu 1, selalu berada di tengah-tengahnya. Karena sesuatu yang sifatnya mungkin dan tidak mungkin terjadi. Semakin besar dia mendekati 1, semakin mungkin peristiwa itu terjadi, dan semakin dia mendekati 0, maka semakin kecil peristiwa itu akan kemungkinan terjadi. Itu konsep probabilitas. Iya, ini mengulas saja apa yang sudah teman-teman pelajari di perkuliahan-perkuliahan kita yang sebelumnya. Mudah-mudahan bisa membantu dan menyegarkan memori Anda semua. Oke. Probabilitasnya sebesar 0,2881 sesuai dengan nilai tabel distribusi yang ada pada slide sebelumnya tadi. Oke, lanjut. Nah, kalau kita coba gambarkan angka 24 galon per hari tadi, itu posisinya di dalam kurva distribusi kira-kira di area yang itu. Sebagaimana ada angka 24 di atas 25, Anda perhatikan di bawah bagian kurva yang diarsir, kurva distribusi ya, kurva lonceng yang diarsir. Anda lihat kan kita tadi pertanyaannya adalah nilai distribusi Z untuk konsumen 24 galon per hari. Tadi kita sudah dapatkan 0,8 nilai Z-nya. Nah, nilai distribusi Z itu, nilai Z itu 0,8 yang tadi di dalam tabel distribusi itu senilai 0,2881. Yang artinya ini kalau dipresentasikan berarti sekitar 28,81%. 28,81% area yang diarsir. Anda ingat kembali, total nilai areal yang diarsir itu adalah 100, maka area yang tidak diarsir itu berarti 100 kurang 28,81, atau bisa disederhanakan 1 kurang 0,2881. Itulah area yang tidak diarsir, segitu nilainya. Berapa kira-kira? Coba dihitung. 1
kurang 0,2881. Berapa hasilnya? Coba ambil kalkulator. Atau kalau mau gampang ya 100 kurang 28,81. Kalau kita pakai kuantifikasi persen 100 biar gampang. Sama lah, itu tidak jauh-jauh beda. Berapa? Ya, kalau tidak paham ambil kalkulator lah, gampang hitungnya. Kalau mau pakai perbandingan 100 berarti 100 kurang 28,81. Kalau mau perbandingan angka 1 maka 1 kurang 0,2881. Disitulah area luas probabilitas untuk konsumen air 24 galon per hari per penduduk Jakarta. Kalau kita gambarkan di dalam tabel kurva distribusi normal. Begitu kira-kira. Lanjut. Oke, ini masih melanjutkan contoh soal yang tadi, masih soal perkara konsumsi galon, konsumsi air per hari. Sekarang kita diminta untuk menghitung berapakah probabilitas konsumsi air untuk penduduk yang mengkonsumsi 18 galon per hari dan 26 galon per hari. Ingat kembali, ini hanya sekedar mengganti-ganti probabilitas pada angka yang dihitung, karena dua angka dasar yang sudah kita temukan di awal tadi itu tidak berubah sama sekali. Apakah itu? Rata-rata yang 20 galon dan simpangan baku 5 galon. Nah, untuk yang dua probabilitas nilai Z untuk konsumsi 26 galon per hari, seperti kotak yang pertama, langsung dimasukin saja angkanya. 26 kurang 20 bagi 5 dapat 1,20. Sementara probabilitas untuk konsumsi air 18 galon per hari, 18 kurang 20 bagi 5 dapat 0,40. Anda perhatikan, di kotak yang pertama itu pasti positif. Mengapa? Karena nilai probabilitas yang dihitung itu lebih besar dari rata-rata. Rata-ratanya 20, sementara probabilitas yang coba kita hitung adalah 26. Sementara di bawahnya menjadi negatif karena nilai probabilitas yang kita hitung itu lebih kecil daripada rata-rata, yakni 18. Makanya kemudian hasilnya adalah minus, yakni minus 0,40. Begitu sesederhananya. Makanya lagi-lagi saya ingatkan, kalau yang ditanyakan adalah biasanya nilai Z untuk nilai yang lebih besar dari rata-rata, itu otomatis pasti bernilai positif nilai Z-nya. Sebaliknya, kalau yang ditanyakan adalah probabilitas untuk angka yang lebih kecil daripada rata-rata, pasti dia akan bernilai negatif. Ini bukan soal negatif dan positifnya, tetapi yang paling penting Anda tahu di mana posisi nilai distribusi tersebut di dalam kurva distribusi normal yang tadi. Kalau nilai Z-nya 1,20, Anda perhatikan, ingat kembali simpangan bakunya adalah 5, berarti 1,20 kali 5, disitulah letak simpangan bakunya ke arah kanan. Sebaliknya, minus 0,40 kali 5, disitulah letak simpangan bakunya ke arah kiri, atau ke sebelah kiri titik tengah, yakni titik rata-rata yang 20 galon tadi. Diulang-ulang saja, kalau memang masih sulit dimengerti, pelajari pelan-pelan dan dengarkan secara berulang-ulang penjelasan saya. Mudah-mudahan bisa dimengerti kalau coba diulangi secara berkali-kali. Oke. Oke, ini adalah tabel distribusi normal, masih seperti tabel yang tadi sebenarnya. Tadi kan kita sudah temukan bahwa nilai Z tabel untuk konsumsi galon 18 galon per hari itu adalah minus 0,04, minus 0,40, maaf. Sementara untuk konsumsi galon yang 26 per hari itu adalah nilai Z tabelnya 1,2. Pertanyaannya, berapakah nilai probabilitas pada masing-masing nilai Z tersebut? Saya sengaja sudah memberikan warna-warna yang berbeda, merah sama biru ini, untuk
Sebenarnya tadi kan kita temukan untuk nilai distribusi, untuk nilai Z tabel yang konsumsinya 18 galon itu adalah minus 0,040. Nah, di dalam tabel distribusi itu sebetulnya angka minus dan plus itu tidak terlalu berpengaruh karena dia hanya menentukan posisi relatif di dalam tabel distribusi normal. Nah, di dalam tabel ini kelihatan bahwa nilai distribusi normal untuk Z 0,4 itu adalah 0,1554, sementara nilai distribusi normal untuk Z 1,2 adalah 0,3849. Cara menggunakan tabel distribusi ini sangat sederhana. Anda tinggal melihat rentang distribusi Z yang diminta, lalu letakkan lihat secara vertikal dan horizontal di manakah letak persimpangan antara nilai Z tersebut, maka itulah nilai distribusi normalnya di dalam tabel. Seperti itu saja, gampang. Oke, tadi 18 galon itu nilai Z-nya minus 0,40, yang berarti ini diabaikan minusnya. Nilai tabel distribusinya adalah 0,1554. Sementara untuk 26 galon nilai distribusinya nilai Z tabelnya adalah 1,2, dan 1,2 di dalam tabel distribusi normal nilainya 0,3849. Seperti itu. Ini ingat ya, ini konsep distribusi itu adalah terbentang di antara angka 0 dan 1. Makanya lagi-lagi kalau Anda temukan angka 0, sekian sekian sekian, itu berarti adalah wilayah probabilitas. Kalau kita gambarkan dia di dalam tabel distribusi atau tabel di dalam di dalam kurva area kurva normal tadi, kurva lonceng yang tadi. Begitu. Oke, lanjut berikutnya. Nah, teman-teman, kita tadi sudah menemukan probabilitas setelah kita temukan nilai Z-nya tadi untuk konsumen 18 galon per hari, itu nilai Z-nya adalah minus 0,40 di antara 0,40 dan 0. Makanya kita temukan nilai distribusi tabelnya adalah 0,1554. Sementara untuk yang 26 galon per hari, itu kita temukan nilai Z tabelnya adalah terletak di antara 0 dan 1,20. Dan nilai Z tabel, nilai distribusi tabel untuk nilai Z 1,20 adalah 0,3849. Oke, sekarang area untuk probabilitas konsumen 18 galon per hari dan probabilitas untuk konsumen 26 galon per hari itu ditambahkan, maka kemudian diperolehlah nilai kumulatif 0,5403. Itu diperoleh dari nilai distribusi tabel dari Z 0,40 minus 0,40 ya dalam hal ini, sama nilai Z tabel 1,20 ditambahkan, maka dapatlah akumulasinya 0,5403. Apa artinya? Dapat disimpulkan bahwa sebanyak 54,03% penduduk Jakarta menggunakan air sebanyak rentangnya antara 18 sampai dengan 26 galon per orang per hari. Begitu cara menyimpulkannya. Silakan dicoba bagaimana menggambarkan distribusi konsumsi galon ini di dalam tabel di dalam kurva lonceng. Ingat kembali bahwa titik tengahnya adalah rata-rata sebesar 20 dan simpangan 2 deviasinya adalah sebesar 5 galon per hari. Nah, Anda tinggal lihat posisi 18 itu pasti berada di samping kiri 20 dan posisi 26 itu pasti ada di samping kanan 20. Tinggal dilihat seperti apa pola distribusinya di dalam kurva lonceng tadi. Silakan coba gambar arsirnya berdasarkan posisi-posisi
distribusi yang ada sesuai dengan persentase-persentase yang ada, itu tadi 0,5403. Di sanalah terletak wilayah probabilitas orang mengkonsumsi 18 sampai 26 galon per hari. Itu caranya. Pasti bingung ya? Ya iyalah, gak apa-apa, namanya juga belajar. Yuk, dipelajari saja pelan-pelan seperti biasa, ulangi berkali-kali, simak berkali-kali. Kalau masih tidak paham juga ya sudah, pasrah saja. Memang kemampuan Anda mungkin segitu, tapi saya tidak underestimate, enggak. Hanya saja memang kita perlu terus memacu diri untuk bermutu, berkualitas dalam hal pikiran. Oke, semangat ya. Paham nggak paham ya pelajarilah. Kalau masih nggak paham juga ya sudah. Oke, seperti biasa untuk mengupgrade kapasitas otak kita, maka ini saya sajikan kuis latihan untuk dikerjakan dan dikumpulkan di Classroom. Deadline-nya nanti malam jam 12. Pertanyaannya ini contoh ini kuisnya contoh di bagian-bagian awal tadi tentang gaji atau THP. THP itu singkatan dari Take Home Pay, bahasa Inggris dari gaji sebenarnya. 600 orang eksekutif muda. Simpangan baku dan rata-ratanya masih tetap sama, rata-ratanya 80 juta dan simpangan bakunya adalah 5 juta. Ingat kembali, rata-rata itu kalau digambarkan di dalam kurva distribusi, kurva lonceng, itu pasti harus berada di tengah-tengah karena dia titik tengah dari distribusi. Sementara simpangan baku, Anda tinggal tambahkan 5 ke kiri, 5 ke kanan. 2 kali 5 ke kiri 10, 2 kali 5 ke kanan 10, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kasusnya ini adalah salah seorang di antara mereka memperoleh penghargaan Uniba sebagai eksekutif muda paling inovatif. Pertanyaannya adalah, 1. Berapakah probabilitas ia adalah seorang eksekutif muda yang per bulannya bergaji atau ber-THP sebesar antara 80 sampai 80 juta. Anda perhatikan 80 sampai 80 juta berarti kurva distribusinya pasti berada di area kanan. Kenapa? Karena antara 80 dan 87. Sementara kan kita tahu rata-ratanya 80 dan 80 pasti harus berada di tengah-tengah distribusi. Pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, setelah Anda menghitung probabilitas tersebut menggunakan tabel distribusi yang sudah saya sajikan juga, Anda gambarlah area persentase di dalam area probabilitas distribusi tersebut dengan kurva lonceng atau kurva gunung atau apapun Anda menyebutnya. Tapi umum orang menyebutnya kurva distribusi normal. Caranya bagaimana? Ya gampang saja. Anda kan sudah tahu cara menghitung, cara menggunakan tabel itu. Mulailah dengan menentukan nilai Z. Berapa nilai Z untuk probabilitas eksekutif muda berpenghasilan 80 sampai 87? Ya gampang. Anda tahu kan caranya? 87 kurang 80 bagi 5. Berapa nilai Z-nya? Hitung sendiri. Nah, berikutnya Anda cari nilai Z untuk yang sudah Anda temukan itu, berapakah nilai distribusinya di dalam tabel. Setelah temukan nilai distribusinya di dalam tabel, gambar dia di dalam kurva lonceng. Arsir bagian yang merupakan wilayah antara 80 sampai 87 juta tersebut. Paham ya? Paham lah, sudah saya gambar jelaskan cara kerjanya, Anda tinggal eksekusi pelan-pelan. Oke, selamat berlatih. Semoga makin cerdas, makin kuat mikir. Yo, kita sampai pada bagian terakhir dari perkuliahan virtual ini.
Terima kasih banyak atas partisipasinya. Saya tahu Anda sampai mengkerutkan kening karena pusing, terlalu banyak angka di dalamnya, tapi yakinlah statistik itu sebetulnya ilmu yang gampang. Hanya kadang-kadang kita perlu kesabaran ekstra dan konsentrasi lebih untuk memahaminya. Kalau masih saja sulit memahami, saya yakin kalau Anda coba mendengarkan penjelasan dalam video ini secara berulang-ulang, pasti lama-lama paham juga kok. Kecuali memang tidak punya niat untuk belajar dan sudah menancapkan di dalam kepalanya ini sesuatu yang sulit dan tidak akan pernah dimengerti. Ya sudah, kalau begitu memang Anda tidak akan pernah paham. Tapi saya yakin Anda pasti bisa. Bismillah. Terima kasih, tetap sehat, jangan sakit-sakit, jaga kesehatan, kerja sewajarnya, belajar sewajarnya, rekreasi sewajarnya. Jangan sampai Anda mengalami ketidakseimbangan sosial sehingga Anda mengalami gejala-gejala yang tidak normal. Karena kita bicara normalitas ini. Tetap sehat, jaga kesehatan. Shalom, Om Swastiastu, salam sejahtera buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kuisnya dikerjakan. Saya tunggu di Classroom, deadline malam ini jam 12. Terima kasih.